Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu teknik di dalam RAS model ya, yang bernama racking and stacking. Nah, racking and stacking ini itu digunakan sederhananya digunakan untuk membandingkan dua data dari waktu yang berbeda, tetapi dilakukan pada sampel yang sama atau pada responden yang sama. Contoh misalnya itu yang terjadi pada data pretest dan posttest. Nah, data pretest dan posttest ini kan data dari dua waktu yang berbeda, walaupun dilakukan pada sampel yang sama. Nah, atau misalnya pada penelitian eksperimen misalnya. Nah, di situ kan ada kelas kontrol, kelas eksperimen. Biasanya di kelas kontrol dan kelas eksperimen itu dilakukan pretest dan posttest. Nah, pretest dan posttest ini adalah data yang diambil pada waktu yang berbeda kan. Nah, dalam penelitian yang membandingkan data pretest dan posttest ini, nah itu biasanya kalau dalam teori tes klasik itu menggunakan uji statistik tertentu, misalnya uji T misalnya. Nah, dalam penelitian untuk membandingkan dua data dari waktu yang berbeda atau pretest dan posttest ini, itu biasanya dilakukan uji T ya. Nah, sebagian besar di dalam teori tes klasik itu menggunakan uji T. Bahkan untuk penelitian eksperimen pun itu kan dilakukan dengan uji T ya. Dilakukan dengan uji T untuk melihat perbedaan gitu. Untuk melihat perbedaan mean ya, antara yang pretest dan posttest. Nah, salah satu contoh yang menarik itu misalnya dalam dunia pendidikan itu misalnya penelitian yang ingin melihat apakah sebuah metode belajar tertentu itu meningkatkan prestasi belajar atau tidak. Nah, biasanya yang seperti ini kan itu dilakukan juga dengan eksperimen. Jadi dibuat kelas kontrol, kelas eksperimen, lalu yang kelas eksperimen itu diberikan pretest dan posttest. Jadi pretestnya itu diberikan sebelum metode belajar itu dilaksanakan, lalu yang posttest itu diberikan setelah metode belajar itu dilaksanakan. Nah, setelah itu baru dibandingkan data pretest dan posttestnya, dibuat uji ya, diujikan secara statistik menggunakan uji T. Nah, di situ nanti akan dilihat apakah ada perbedaan mean ya. Kalau ada perbedaan mean dan terlihat mean posttest itu lebih besar dari mean pretest, maka dikatakan ada pengaruh dari metode belajar itu terhadap peningkatan kemampuan belajar siswa misalnya. Nah, tapi hanya sebatas itu gitu, sebatas itu. Jadi hasilnya hanya sebatas itu, hanya sebatas kita tahu bahwa ada perbedaan mean. Karena ada perbedaan mean itu maka kita simpulkan ada pengaruh dari metode belajar tersebut dalam meningkatkan kemampuan belajar siswa. Hanya sampai di situ. Kita tidak tahu sampai sedetail-detailnya, misalnya dari segi siswanya, mana saja siswa yang mengalami peningkatan kemampuan secara signifikan dari yang pretestnya itu mungkin nilainya kecil, lalu ternyata di posttestnya dia mengalami peningkatan nilai. Nah,
kan pasti ada perbedaan peningkatan itu antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Misalnya ada siswa A misalnya, di pretestnya itu dia hanya mendapatkan nilai 5 misalnya dari 10 soal misalnya. Nah, tetapi ketika di post test dia bisa mendapatkan nilai 9. Nah, sedangkan siswa B dia juga mendapat nilai 5 di pretest. Tapi ketika di post test dia mendapatkan nilai 8. Lalu siswa C dia juga mendapat nilai 5 di pretest. Nah, ketika post test ternyata dia stagnan, nilainya juga 5. Artinya dari ketiga siswa ini, ya, siswa A, siswa B, siswa C, yang mengalami peningkatan yang paling signifikan kemampuannya itu adalah siswa A. Karena dia dari nilai 5 di pretest menjadi 9. Nah, yang seperti ini itu tidak bisa kita lakukan menggunakan uji T. Tidak bisa kita lakukan ini menggunakan uji T. Uji T hanya sebatas melihat perbedaan min antara pretest dan post test, lalu diambil kesimpulan. Kalau misalnya min post testnya lebih besar dari min pretest, maka ada pengaruh dari metode belajar. Hanya sebatas itu. Tidak sampai sedetail yang seperti yang saya jelaskan tadi. Atau misalnya itemnya atau butir soalnya. Nah, uji T tidak bisa melihat butir-butir mana yang mengalami penurunan tingkat kesulitan. Itu kan tidak bisa diketahui. Bisa saja ada item yang dia mengalami penurunan tingkat kesulitan yang signifikan. Tapi ada juga butir soal yang mungkin ya, tidak mengalami penurunan tapi tetap gitu. Nah, hal-hal detail seperti ini kan perlu diketahui oleh misalnya guru kalau misalnya itu di sekolah untuk sebagai bahan evaluasi. Misalnya soal butir tadi, kalau misalnya ada butir yang ternyata tidak mengalami penurunan tingkat kesulitan, jadi butir itu tetap dirasa sulit oleh siswa, baik di pretest maupun post test. Nah, guru kan akan bisa mengevaluasi, mengapa butir ini atau indikator ini kok tetap sulit gitu. Artinya dengan evaluasi seperti itu guru bisa mungkin bisa mengubah metode belajarnya atau bagaimana sehingga indikator ini bisa akhirnya dipahami oleh siswa. Nah, jadi seperti itu bisa menjadi bahan evaluasi. Atau dari segi responden atau dari segi siswa. Misalnya, ternyata ada siswa yang dari pretest dan post test itu tidak mengalami peningkatan kemampuan. Nah, ini kan juga bisa jadi bahan evaluasi bagi guru dan juga bagi siswa itu sendiri kan. Nah, jadi bisa menjadi bahan evaluasi untuk siswa ini, bagaimana caranya guru, bagi siswa ini bagaimana caranya guru bisa meningkatkan kemampuan siswa ini. Nah, seperti itu. Nah, itu yang tidak diketahui kalau kita menggunakan uji T dalam teori tes klasik. Nah, sekarang kita akan menggunakan RAS model, ya, ranking and stacking, untuk mengetahui hal seperti itu, seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Nah, kalau ranking itu kita akan menganalisis itemnya. Kalau ranking, kita akan menganalisis itemnya, kita akan lihat mana saja item yang mengalami penurunan tingkat kesulitan, mana item yang ternyata stagnan, ya. Lalu stackingnya itu kita akan melihat respondennya atau siswanya, mana siswa yang mengalami peningkatan yang signifikan, mana yang ternyata stagnan, tidak mengalami peningkatan. Nah, itu akan kita lihat pada ranking and stacking.
Oke, yang pertama saya akan mulai dengan rush ranking dulu ya. Nah, saya buka data saya. Oke, di sini saya sudah punya data seperti ini. Ya, mungkin di video ini saya tidak bisa jelaskan secara detail ya, bagaimana data itu saya ambil, lalu bagaimana saya membangun database-nya di Excel ya, membuat database-nya di Excel lalu dimasukkan ke software. Nah, itu tidak saya jelaskan di sini ya. Jadi ini ya, sudah ada data saya seperti ini. Nah, ini data keseluruhannya. Ini saya buka. Nah, ini data keseluruhan dari pretest dan posttest untuk rankingnya. Nah, saya masukkan ke step, lalu saya enter. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah saya akan klik output files. Biasanya kan kalau kita menggunakan WinStep, kita pakai yang output tables ya. Nah, tapi ini saya akan menggunakan files. Saya akan pilih, karena ini kan ranking ya, untuk melihat itemnya, maka saya pilih yang item file ini ya. Nah, lalu ini saya biarkan default, lalu saya klik OK. Nah, akan muncul data seperti ini. Nah, ini adalah data pretest dan posttest ya, untuk itemnya ya. Nah, jadi yang N1, N2, N3, N4, N5 ini adalah data pretest. Sedangkan N1.1 ini, N2.1 ini adalah data posttest. Nah, saya akan membagi data ini menjadi dua ya. Menjadi dua, yaitu data pretest dan data posttest. Caranya adalah ini saya hilangkan terlebih dahulu yang ini. Nah, saya akan simpan yang ini, data pretestnya. Nah, saya save as, saya simpan sebagai apa gitu namanya, terserah. Karena saya sudah simpan, jadi saya tidak perlu simpan lagi ya. Don't save, saya sudah simpan tadi. Lalu langkah berikutnya kita simpan lagi yang posttestnya ya. Kita simpan lagi yang posttestnya. Nah, kalau kita begini nanti akan muncul lagi data yang sama yang tadi, tapi yang ini kita hilangkan yang atasnya. Kita hanya ambil yang posttestnya. Oke, selanjutnya kita harus edit dulu data ini. Kita samakan dengan data yang pretestnya. Nah, karena kita akan samakan data dengan data yang di pretest, maka kita akan ganti entry-nya ini, entry dan name-nya. Nah, entry ini kita ganti 6, 7, 8, 9, 10 ini jadi 1, 2, karena kita samakan dengan yang data pretest. 3, 4, 5. Oke, kita atur dulu supaya serasi. Lalu yang ini juga kita ganti menjadi N1. Jadi titik satunya kita hapus ya, kita delete untuk menyamakan dengan yang pretest. Nah, jadi seperti ini. Oke, lalu kita simpan ya, save as, simpan. Oke, nah selanjutnya kita masuk ke ini, ke WinStep-nya, lalu pilih yang plot ini, kita pilih yang compare statistik. Nah, karena kita akan menganalisis itemnya atau membandingkan itemnya, maka kita pilih yang for items. Lalu di sini ya, plot this ini ya, kita ganti jadi measure, karena kita akan membandingkan nilai logiknya antara yang pretest dan posttest. Jadi kita pilih yang measure. Lalu kita masukkan data kita ya, pilih browse. Nah, kita pilih yang pretest pertama. Nah, selanjutnya kita masukkan yang posttest. Nah, kita masukkan yang posttest. Oke. Nah, selanjutnya saya akan ubah yang di sini ya, standard error field-nya dengan label file number-nya.
Nah, ini saya tidak pakai. Saya akan ubah ini saja, standar error fieldnya dengan label file number ya. Nah, untuk tahu ini saya akan pilih display. Saya mau lihat data saya. Nah, ini kita lihat standar errornya itu ada di baris keberapa. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini model standar error di baris kelima. Ini ya, baris kelima. Oke, oleh karena itu saya akan tulis di sini 5. Ini juga 5. Oke, selanjutnya label file number kita buka lagi. Nah, label file numbernya itu adalah yang ini, name ini. Jadi ini ada di baris keberapa, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi ada di baris ke-13. Oke, saya ganti jadi 13. Oke, ya selanjutnya saya centang table 34. Scatter plotnya juga saya centang Excel-nya, Excel scatter plot. Lalu saya pilih OK. Nah, selanjutnya ini kan ada pilihan-pilihan, saya akan pilih entry number. Jadi kita pilih yang entry number ya, bukan marker, bukan label, bukan entry label. Pilih yang entry number. Nah, selanjutnya akan muncul tabel seperti ini ya. Nah, tapi yang akan kita baca itu yang di Excel. Nah, ini yang di Excel ini ya. Saya perbesar. Oke, ini sudah saya perbesar. Nah, di sini kita lihat ada penggaris ya, kita sebut saja penggaris ya. Ada penggaris measure untuk pretestnya. Itu measure-nya berkisar antara 0,5 sampai 3,5. Lalu ada penggaris untuk post testnya ya, berkisar antara 0,5 minus 0,5 sampai minus 3,5. Nah, sekarang kita lihat satu persatu itemnya atau butir soalnya. Kita lihat butir 1 dan butir 5. Butir 1 dan butir 5 itu di pretestnya itu mereka butir 1 dan butir 2 ini merupakan butir yang nilai logitnya sama. Ya, jadi tingkat kesulitan mereka sama di pretest. Nah, tetapi di post testnya tingkat kesulitan mereka menjadi berbeda. Ya, yang butir nomor 5 itu menjadi butir yang lebih mudah dikerjakan. Jadi butir yang lebih mudah dibanding butir yang nomor 1. Karena dia ini measure dia, logit dia itu di sekitar minus 2,4. Sedangkan 1 ini itu di sekitar 1,9. Nah, karena dia minusnya lebih besar, maka butir nomor 5 ini menjadi butir yang penurunan tingkat kesulitannya itu lebih signifikan dibandingkan yang nomor 1 ya, dibandingkan yang nomor 1. Tapi kalau nomor 5 ini dibandingkan dengan nomor 4, kita lihat nomor 4 ini dia tingkat kesulitannya lebih tinggi dari soal nomor 5 ya, ketika di tes ya. Karena nomor 4 ini logitnya dia di sekitar 1,8 atau 1,9. Sedangkan 5 ini kan di sekitar 1,4. Artinya butir nomor 4 ini lebih sulit dibandingkan butir nomor 5 ketika di pretest. Tetapi pas di post test, butir nomor 4 ini sama tingkat kesulitannya dengan butir nomor 5 ya, karena mereka memiliki measure yang sama, logit yang sama di post test. Nah, 5 dan 4 dibandingkan dengan nomor 3, nomor 3 ini dengan nomor 2 itu tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan butir 1, butir 5, dan butir 4 di pretest. Karena nilai logitnya adalah sekitar 2,7 atau 2,8 ya. Tingkat kesulitannya mereka lebih tinggi. Tetapi kita lihat yang nomor 3 ya, nomor 3 itu kalau dibandingkan dengan nomor 2, nomor 3 mengalami penurunan tingkat kesulitan yang lebih signifikan dibanding nomor 2.
karena nomor 3 ini, butir nomor 3 ini menjadi butir yang lebih mudah dikerjakan oleh responden dibandingkan butir nomor 2. Walaupun di pretestnya nomor 2 dan nomor 3 ini mempunyai tingkat kesulitan yang sama. Tetapi di post-test butir nomor 3 itu menjadi butir yang lebih mudah dikerjakan oleh responden dibandingkan butir nomor 2. Nah, jadi seperti itu membacanya. Nah, ini juga kita bisa menjadi bahan evaluasi. Kalau kita bandingkan nomor 3 dan nomor 2, itu kan penurunan tingkat kesulitannya kan beda sekali ya. Ini antara nomor 3 dan nomor 2. Yang nomor 3 ini kan penurunan tingkat kesulitannya itu lebih signifikan dibandingkan nomor 2. Nah, mungkin ini bisa menjadi evaluasi ya. Mungkin bagi pembuat soal ya. Mungkin bisa menjadi evaluasi. Misalnya nomor 2 ini, butir nomor 2 ini atau indikator nomor 2 ini mungkin bisa menjadi bahan evaluasi bagi pembuat soal bahwa bagaimana caranya supaya butir nomor 2 ini bisa menjadi butir atau indikator yang mampu dipahami dengan baik oleh siswa. Artinya butuh cara-cara tertentu atau metode-metode tertentu untuk diajarkan kepada siswa supaya indikator nomor 2 ini bisa mudah dipahami oleh siswa. Dan akhirnya pada saat mengerjakan tes, butir nomor 2 ini menjadi lebih mudah gitu. Atau paling tidak mengalami penurunan tingkat kesulitan yang selevel lah dengan yang nomor 3 ini. Misalnya seperti itu. Oke, jadi ini adalah ras rankingnya, melihat menganalisis butir atau butir soal atau itemnya dari yang pretest dengan yang post test. Oke, selanjutnya kita beralih ke stackingnya untuk melihat respondennya ya. Oke, saya akan buka data saya stacking. Nah, lalu saya sudah punya data seperti ini. Data pretest post-test saya masukkan ke mini step. Oke, saya bisa Oke, selanjutnya hampir sama caranya dengan yang ranking tadi. Kita masuk ke menu output files. Nah, di sini saya akan pilih yang person karena kita akan menganalisis, mengkomparasikan person ya antara yang pretest dan post test. Jadi saya pilih person, saya biarkan default. Oke, nah ini sudah oke. Nah, ini sama dengan yang pretest tadi. Kita akan membuat ini menjadi 2 file, yaitu file pretest dan file post test. Oleh karena itu saya akan hapus yang post testnya terlebih dahulu. Jadi yang DC2, Dian2, Resp2 ini adalah data post testnya ya. Nah, saya hapus. Lalu saya akan simpan yang pretestnya, save as ya, pilih save as, kita save ya, seperti itu. Oke, selanjutnya masuk lagi, kita pilih lagi output file, kita akan simpan yang post testnya ya. Buka lagi datanya. Nah, kali ini kita hapus yang di atas. Nah, sampai di sini. Nah, selanjutnya sebelum menyimpan, kita samakan dulu data ini dengan data yang pretestnya. Kita akan ubah yang entry dengan name-nya. Nah, entry-nya kalau yang di pretest itu kan dari 1 sampai 10 ya. Maka kita ganti juga ini dari 1 sampai 10. Ya. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
10. Oke, kita rapikan. Oke. 3, 5, 6, 7, 9. Oke, ya sudah. Lalu yang ini juga kita ubah, yang 2 di belakang itu kita hapus ya. Nah, kita hapus, kita samakan dengan yang pretest. Ini 2 di belakang kita hapus. Oke, lalu kita simpan ya. Save as, simpan. Nah, karena saya sudah simpan, jadi saya tidak perlu simpan lagi. Nah, langkah selanjutnya kita masuk lagi ke link step. Sama seperti yang pretest, sama seperti yang ranking, kita pilih plot, kita pilih compare. Nah, karena ini kita akan mengcomparekan persen ya, maka kita pilih persen. Nah, lalu ini kita pilih measure, karena kita mau mengkomparasikan measure-nya atau nilai logitnya. Lalu kita browse file kita. Nah, saya pilih yang pretest terlebih dahulu. Lalu di sini kita masukkan yang post testnya ya. Masukkan. Oke, selanjutnya centang. Nah, selanjutnya kita ubah ini ya. Nah, ini sama seperti pretest kayaknya. 5, ini 5, ini 13, ini juga 13. Oke. Lalu lalu entry number. Nah, ini muncul tabelnya seperti ini, tapi yang akan kita baca adalah yang di di sini ya. Nah, di Excel-nya. Oke, mari kita lihat. Oke, di sini kita lihat garis yang bawah ini itu adalah garis nilai-nilai logit untuk pretestnya ya, sedangkan yang ini itu nilai-nilai logit untuk post testnya ya. Udah jelas ya. Jadi tuh, nah sekarang kita akan lihat satu persatu. Nah, di sini kan hanya ada angka ya, bukan nama ya. Nah, dari angka 1 itu untuk desi ya, untuk desi. Angka 2 untuk Dian, 3 Resviat, 4 Okta. Nah, jadi angka ini mewakili nama orangnya. Oke, sekarang kita lihat 5 dan 8. Nah, kita lihat responden 5 dan responden 8 yaitu Febri dan Monica ya, itu memiliki tingkat kemampuan yang sama pada pretest karena mereka nilai logitnya sama ya, kan mereka segaris lurus itu ya, jadi mereka tingkat kemampuan yang sama di pretest. Nah, tetapi pas di post test ya, tingkat kemampuan mereka berbeda. Monica ya, nomor 8 ini Monica itu tingkat kemampuannya di post test mengalami peningkatan yang lebih signifikan dibandingkan Febri ya, Nah, lalu kita lihat nomor 8. Nah, ini kita lihat, ini ada yang berdempet ya, 10, 1, 2. Nah, ini berdempet 3 dan 7 ya. 3 dan 7 itu adalah Resvia dengan Aini ya. Nah, lalu ini juga berdempet. Ini sepertinya 4 dan 6 ya. 4 dan 6. Nah, kita lihat 4 dan 6 ini ya. 4 dan ini Okta dan Hendra ya. Nah, Okta dan Hendra itu tingkat kemampuan mereka di pretest itu sama ya. Kemampuan mereka di pretest itu sama, sekitar minus 3, sekian. Nah, di post test mereka berdua ini mengalami peningkatan kemampuan menjadi 1, sekian. Dan sama peningkatan mereka sama. Peningkatan kemampuan mereka sama.
ya, peningkatan kemampuan mereka sama. Berbeda dengan Monica dan Febri. Monica dan Febri itu di pretest kemampuan mereka sama, tetapi di post test kemampuan mereka menjadi berbeda. Monica memiliki kenaikan kemampuan yang signifikan dibandingkan Febri. Sedangkan di sini ya, antara siapa tadi ya, 4 dan 6, antara Okta dan Hendra ya, di pretestnya mereka memiliki kemampuan yang sama, mereka pun mengalami peningkatan kemampuan yang sama karena nilai logik mereka sama. Nah, selanjutnya kita lihat 10, 1, 2, 3, dan 7. 10, 1, 2, 3, dan 7 itu kemampuan mereka sama ketika di pretest karena nilai logik mereka sama. Ya, ini kan lurus nih ya. Nah, tetapi saat post test mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. 3 dan 7 ya, itu mengalami kenaikan kemampuan dari minus 2 sekian, minus 2, sekian menjadi 0, sekian. Artinya kan mengalami peningkatan kemampuan. Nah, 3 dan 7 mengalami peningkatan kemampuan yang sama karena nilai logik mereka sama di post test. Tetapi kalau dibandingkan dengan 2 ini mengalami peningkatan kemampuan yang lebih dari 3 dan 7. Walaupun di pretestnya mereka kemampuannya sama, tetapi nomor 2 ini di post test dia mengalami peningkatan yang lebih baik dibanding 3 dan 7. Tapi kalau 2, 3 dan 7 dibandingkan dengan 1 ini mengalami peningkatan yang lebih baik dibanding 2, 3, dan 7. Apalagi kita bicara nomor 10. Nah, nomor 10 ini siapa? Nomor 10 ini adalah Ratna. Nah, jadi Ratna mengalami peningkatan yang sangat signifikan ya, dibandingkan semuanya. Ya, semuanya dia mengalami peningkatan kemampuan yang sangat signifikan. Ya, sampai 3, sekian. Jadi peningkatannya sangat signifikan nomor 10 ini. Nah, ini juga bisa menjadi bahan evaluasi ya misalnya bagi guru atau bagi siswa itu sendiri. Misalnya yang nomor 3 dan 7 ini ya. Nah, ini kan mereka peningkatan kemampuan mereka ini kan rendah sekali ya peningkatannya, dari minus 2 sekian ke 0, sekian. Artinya peningkatan kemampuannya tidak terlalu signifikan. Nah, ini kan bisa menjadi bahan evaluasi ya bagi guru dan bagi siswa itu sendiri. Kalau bagi guru kan dia bisa kira-kira bagaimana caranya supaya siswa 3 dan 7 ini ya bisa mengalami peningkatan yang setara dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin bisa mengganti metode belajar atau mungkin pada topik-topik tertentu yang mereka kesulitan itu diberikan pressure supaya mereka belajar lebih giat gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan mereka supaya bisa setara dengan teman-temannya yang lain. Nah, jadi seperti itu. Jadi dengan data sedetail ini kan bisa menjadi bahan masukan, bahan evaluasi gitu. Nah, kalau sedetail ini kan kita bisa menjadi refleksi, bisa menjadi bahan pertimbangan, bisa menjadi bahan evaluasi. Nah, artinya RAS, ranking, and stacking ini bisa menjadi melengkapi analisis statistik pada teori tes klasik. Misalnya uji T tadi kan cuma bisa mendapatkan perbedaan min ya, lalu dari perbedaan min itu kita lihat apakah ada pengaruh ya metode belajar tertentu terhadap peningkatan prestasi belajar. Nah, RAS, ranking, and stacking itu bisa melengkapi semakin detailnya data yang dibutuhkan misalnya oleh guru ya, bisa menjadi data yang bermanfaat untuk guru untuk bahan evaluasinya, untuk mengkaji misalnya apakah metode ini akan tetap dilanjutkan
ataukah mungkin ada merancang metode-metode yang lain sehingga topik-topik pembelajaran itu bisa menjadi lebih mudah dipahami oleh siswa dan akhirnya bisa meningkatkan kemampuan siswa. Saya kira seperti ini dulu video saya kali ini mengenai rush ranking and stacking. Semoga video ini bermanfaat. Mungkin di video selanjutnya saya akan lebih menjelaskan lebih detail ya, terutama tentang data ya. Jadi bagaimana menghimpun data di Excel ya, lalu kemudian dari Excel dikonversi menjadi file-file tertentu untuk dimasukkan ke software, lalu kemudian dianalisis. Ya, di video ini kan saya tidak sedetil itu ya, jadi tidak ada data Excel yang saya tampilkan. Jadi mungkin di video selanjutnya. Oke, saya kira demikian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini.